Shalom saudara-saudara, puji syukur kepada Tuhan. Waktu ini kita bersama dalam sebuah renungan lagi. Dengan renungan yang membawa kepada kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Semoga kita setiap saat, tidak kira di mana kita berada saja, kita akan terus membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, memahami firman Tuhan. Tidak kira kamu baca itu melalui buku renungan, kamu baca itu melalui media, kamu melihat itu di YouTube, Facebook. Semoga saudara-saudara terus diberkati dengan renungan yang kamu baca, yang kamu lihat di mana-mana saja, yang kamu ketahui. Pada saat ini, mari kita berdoa untuk meneruskan renungan kita. Ya Tuhan, kami berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah tempat kami menyembah. Karena Engkau yang memiliki hidup ini, Engkau yang mengetahui seluruh keadaan diri kami. Saat ini Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Kami serahkan hidup kami, akal pikiran kami, agar kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik pada waktu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita pada saat inilah sebuah kota yang didirikan di atas bukit. Dan ayat renungan di dalam Matius 5 ayat 14. Di mana ayat ini mengatakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Satu ayat yang sangat baik kepada kita. Jikalau kita membahas kata daripada ayat ini, dikatakan bahwa ada kota yang terlihat di atas gunung. Dan orang-orang tidak akan pernah merasa kota itu tersembunyi. Karena selalu dapat melihat ada sebuah kota di atas. Saudara-saudara yang terkasih, image kedua gereja ialah gereja diumpamakan seperti kota yang didirikan di atas bukit. Satu pernyataan yang sangat baik. Yesus telah ajarkan kepada kita semasa khotbah di atas bukit. Yesus memberitahu kepada para muridnya yang setia sepanjang zaman, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalahkan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di atas rumah itu. Demikian, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 14 dan 16. Satu pernyataan yang sangat baik. Kita diperingatkan lagi bahwa apa? Kita harus menjadi lampu yang terang, menerangi orang-orang di luar sana. Mereka lihat perbuatan-perbuatan yang baik datang daripada Tuhan. Saudara yang terkasih, Ellen White mengambil gambaran ini dan sekali lagi mengaplikasikan gambaran tersebut pada gereja. Ajaran surga yang asli telah disingkapkan di dalamnya oleh Tuhan dan menjadikan gereja sebagai pertunjukan rahmat-Nya untuk menyatakan kuasanya untuk mengubah hati sinar kasih Tuhan dari kota-kota yang kudus bertindak sebagai cahaya api kepada mereka yang berada di dalam kegelapan. Jadi saudara-saudara, selama zaman kegelapan kerohanian, jemaat Allah telah menjadi sebuah kota yang didirikan di atas bukit. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Ajaran surga yang asli tidak telah disingkapkan di dalamnya. Walaupun itu kelihatan lemah dan berkekurangan, namun jemaat adalah tumpuan tujuan di mana Allah memberikan perintahnya yang sungguh-sungguh. Itulah pertunjukan rahmat-Nya di dalamnya Ia bersuka untuk menyatakan kuasanya untuk mengubahkan hati. Kisah Para Rasul halaman yang kedua. Kita bukan sahaja harus menjadi kota perlindungan, benteng dan tempat yang selamat, tetapi kita juga harus menjadi sebuah tempat suci untuk melindungi kita daripada kota
ataupun kejahatan-kejahatan di kota yang bertambah-tambah. Tuhan juga telah memanggil gerejanya untuk menjadi terang, menerangi dunia kita yang gelap supaya orang lain akan tahu tentang Bapa segala terang. Yakobus 1 ayat 17. Semoga setiap gereja kita menjadi tempat suci dan juga rumah api setiap hari sampai Yesus datang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan kita pada saat ini di mana mengajar kepada kita, menunjuk kepada kita bahwa kita harus menjadi sebuah kota yang didirikan di atas bukit. Kenapa? Karena apabila kita melihat di atas di bukit, maka kalau ada sebuah tempat, kalau ada sebuah rumah, kalau ada sebuah kota ataupun sebuah istana di atas, maka kita dapat melihat dengan jelas. Karena di atas bukit tidak ada yang menutupinya. Begitulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Apabila mereka melihat kita, mereka tidak tertutup dengan dosa, tapi mereka dapat melihat kita dengan kasih Tuhan. Dan kita boleh menyampaikan kisah kasih Tuhan, kebenaran Tuhan kepada mereka yang melihat kepada kita. Saudara-saudara, bukankah satu pernyataan yang baik dalam Matius 5 ayat 14 yang mengatakan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Pada saat ini, saya ingin mengajak kepada kita semua. Mari, jadilah kota yang terletak di atas gunung, di mana kita memperlihatkan kasih Tuhan, kita memperlihatkan kebaikan Tuhan, kita memperlihatkan segala sesuatu yang hanya datang daripada Tuhan. Inilah renungan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di surga. Kami sudah selesai dengan firman Tuhan hari ini mengatakan kota di atas bukit, yang dimana orang akan terus dapat melihat. Begitulah dalam kehidupan kami seharusnya. Kami menjadi kota yang di atas bukit, terlihat terang oleh mata-mata manusia yang mencari kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, bantu kami agar kami mempersinarkan kasih Tuhan, cahaya Tuhan dalam hidup kami, agar mereka yang melihat mau datang kepada Tuhan dan menyerahkan diri dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa ini. Ajar kami, bantu kami, berkati kami. Jauhkan daripada gangguan iblis, jauhkan daripada gangguan-gangguan yang tidak baik. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.